Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua? Semoga baik-baik aja. Di sini saya hanya ingin menampilkan untuk materi PKK kelas 11. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan klik lonceng notifikasi. Nanti biar kalau ada perubahan atau update tutorial bisa ada notifikasi di email maupun di HP dan laptop Bapak Ibu dan saudara semua. Di sini moto saya adalah hidup berbagi, bermanfaat buat sesama. Saya adalah Teguh Frianto SPDT. Di channel saya YouTube Manusia Halal Teguh Frianto. Kompetensi dasar untuk materi kali ini adalah pengetahuannya menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya membuat desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Kemudian yang kedua menentukan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Dan untuk IPK keterampilannya menyajikan desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk, barang jasa dengan percaya diri dan teliti. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menentukan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa dengan tanggung jawab dan percaya diri. Dan untuk tujuan pembelajaran keterampilannya, melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa dengan benar dan percaya diri. Nah, materi di sini ada 6. Pertama adalah pengertian, kedua tahapan-tahapan, ketiga pengertian kemasan, keempat fungsi kemasan, 5 tujuan kemasan, 6 jenis-jenis kemasan. Nanti ada tugas juga, kalau bisa dibagikan ke anak silakan atau dimodifikasi oleh guru masing-masing. Pengertian prototipe. Prototipe produk atau purwarupa produk ialah suatu bentuk dasar dari suatu produk yang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Disebut sebagai bagian dari tahapan yang sangat penting karena prototipe dirancang untuk diserahkan kepada pelanggan atau lead user agar pelanggan bisa mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan mempunyai komplain atau mempunyai suatu masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk tahapan proses perbaikan prototipe tersebut, sehingga dapat menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama di antaranya industri dan pelanggan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer. Tahapan-tahapan prototipe. Yang pertama adalah mendefinisikan produk, merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model, dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa.
Berikutnya adalah prototipe rekayasa atau engineering prototype. Dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat, prototipe produksi atau production prototype. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Kemudian qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misal keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan dan kerusakan atau wear and tear, pelanggaran, siklus break even dan polusi, dan konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. Kemudian adalah model, merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look like models. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Yang berikutnya adalah prototype, adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung resiko responden akan menyamakannya dengan produk akhir. Itu tadi adalah materi tentang prototype. Sekarang kita masuk ke tentang kemasan, pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Ini menurut Klimczuk dan Krasovek tahun 2006 halaman 33. Sedangkan menurut Kotler dan Killer dalam bukunya 2009 halaman 27, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Nah, berikutnya adalah fungsi kemasan produk. Menurut Shimamura 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi promosional, menyangkut promosi. Perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Sedangkan menurut Kotler 99 halaman 228 terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu 1. Self service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. Dan yang kedua, consumer influence or influence. Nah,
Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. Dan yang keempat, innovational opportunity. Cara pengemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Selain itu, kemasan juga berfungsi untuk satu, kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Dua, kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. Tiga, kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Kimber 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Dua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Tiga, containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Kemudian information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Keempat, reduction theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Tujuan selanjutnya adalah fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Kemudian fungsi berikutnya adalah kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi. Nanti jenis-jenis kemasan ada beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan struktur isi. Ada tiga kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng, susu, botol minuman, dan lain-lain. Kemudian kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Sekarang jenis berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Kemasan dibagi dua jenis. Yang pertama, kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kemudian kedua, kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Kemudian jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya ada tiga. Yang pertama, kemasan sekali pakai disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Dua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip.
kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. Dan yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Nah, setelah kalian mempelajari, Bapak Ibu juga memberikan tugas kepada anak-anak. Silahkan kegiatan individunya bisa disesuaikan. Kalau di sini kami bisa memberikan contoh seperti ini. Jadi anak-anak disuruh mencari atau menganalisa desain prototipe produk barang, alat bantu sederhana pekerjaan sehari-hari atau yang lain, silahkan. Tentang nanti desain produk barang digunakan sebagai bidang tertentu di berbagai macam bidang, pertanian, transportasi, pendidikan, pertumbuhan, dan sebagainya. Untuk kegiatan praktikum bisa dibuat kelompok maupun individu, silahkan bisa dikondisikan. Intinya anak-anak dibuat untuk belajar mandiri. Ya, di sini nanti pembelajarannya PBL, bisa problem based learning maupun project based learning. Kalau di sini bisa dua-duanya digabungkan, nanti jadinya bisa project based learning. Nah, sumber bacaan yang saya cari di sini, kalau ada yang saya kurang nanti bisa ditambah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, lakukan prosesnya, jangan memikirkan hasilnya dulu. Disiplin, kreatif, inovatif, dan jujur adalah kunci sukses. Terima kasih, banyak salah, kurang mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik lonceng. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.